cuman gue lagi di Terminal 3 Soekarno Hatta, mau pergi ke Siamen, cuman nggak tahu di mana bang. Sebentar, apa belum buka ya? Ini gila ramai banget sih, ramai banget beneran. Gue jarang ke bandara selama ini, biasanya udah nggak ada orang, mungkin covidnya udah pada pergi juga. Nah, ini tempat gua mau check in. Cuman belum buka kan? Itu udah rame ya? Dan ini Sandung. Gua ini pergi naik Sandung Airline, Santung, mau ke Xiamen. Tapi udah lumayan rame juga sih. Gila sih tadi pakai yang Sandung itu cepet banget. Dia kerjanya ada kayak ada supervisornya gitu, kayaknya orang Cina asli deh. Dia kayaknya ngecek gitu, pokoknya cepet banget tuh. Hitungan gua dari ngantri sampai beres itu cuma 30 menitan. Itu kayaknya kurang ya 30 menit. Terus gue sempet tanya si mbaknya, mbak bisa bahasa Mandarin nggak? Abisnya gue dengar pas bagian gue itu si mbaknya bisa ngomong bahasa Mandarin. Kata dia bilang dia nggak bisa, cuma kayaknya dia minimal kayaknya bisa yang basicnya gitu deh. Gila sih itu Sandung mantep banget sih. Gue nunggunya nggak lama banget, itu benar-benar nggak lama dibandingin yang kayak gitu. Nah itu lama banget, antrinya lama banget karena mungkin nggak ada ininya, nggak ada apa namanya, nggak ada supervisornya. Di Sandung itu walaupun cuma satu penerbangan cuma ada supervisornya. Nah itu buat yang umroh banyak kan, ini juga banyak banget, nggak tahu mau kemana, nggak tahu mau kemana, nggak ada tulisannya tapi penuh banget ya. Oh kayaknya ke Jepang deh, karena ada orang yang pakai baju bahasa Jepang gitu. Wah gila, ini belum buka, ayo sebanyak ini belum buka loh. Ini kan Sandung Airline, cepat dan mudah. Ini suasana bandara malam hari ini sekitar jam 9-an, setengah 10 lah. Cuman ini nggak tahu, ini ramai banget sih. Ini untuk Garuda Sky Priority, orang kaum miskin atau kaum mendang-mending nggak usah ke situ, karena hanya untuk mempermalukan diri sendiri. Tapi suatu saat nanti gue bakal ada di situ. Nah ini sebelum masuk internasional, di sini gue udah nggak bisa pasang kamera lagi sih kayaknya, dan untuk menghormati juga. Ini keren sih, tadi gue lewat autogate imigrasi, cuman gue nggak berani pasang kamera untuk menghargai lah. Gue juga nggak tahu sebenarnya, nggak ada tulisannya sih kita boleh pakai atau enggak, cuman keren banget tuh pakai autogate. Cuma scan paspor, masuk, terus sidik jari, langsung masuk lagi deh. Nah sekarang gue udah masuk bagian airside tuh bagian dalam, pokoknya yang nggak bisa batas pengantaran itu orang nggak bisa masuk aja, hanya orang-orang yang punya tiket yang bisa masuk sini. Ini gue udah lama banget sih nggak kesini sih, ini udah berubah banget sih. Kayak misalnya, gue sebenarnya ke situ sih, cuman gue pengen lihat dulu ada apa, mungkin ada yang menarik, siapa tahu ada cewek-cewek cantik. Jadi kurang lebih kayak gitu deh di sini. Di atas tuh ada tempat makan juga rumahnya, cuman gue nggak lapar, jadi gue nggak akan jajan di sini, males.
Kita lihat aja di sini ada apa lagi. Ada Mont Blanc bro, ada Mont Blanc. Udah sih cuma itu doang sebenarnya, tidak ada yang menarik lagi sih. Lagi jual IQOS, ada apa lagi ya? Bentar. Kita lihat. Udah sih, gak ada yang menarik. Lewat situ. Jangan nih, banyak orang. Tapi gue mau lewat situ, cuman banyak orang. Gak jadi. Dan lewat sini aja. Sebenarnya internasional ini tuh kecil banget. Just enjoy aja lah. Tapi nanti kalau gue lapar, kayaknya gue bakal beli sih makanan. Tapi kalau nggak lapar ya, gue akan beli lah. Baik. By the way, ini kalau udah ke atas, kalau itu nggak bisa ke atas lagi loh. Padahal itu ada tempat makan aneh. Nggak tau, udah bingung. Ini ada informasi. Ya lu bisa cari-cari lah informasi di sini, apa yang lu cari. Cuma sih tempat makan sih, cuma tempat makannya gua ada di gate 3. Lumayan jauh sih. Sekarang tuh kita ada di sini. Sini. Kalau dia begitu. Salah satu alasan gue nggak makan di dalam bandara itu mahal harganya, bukan kaum buat gue. Jadi tapi emang betulnya gue udah makan juga sih. Tapi kalaupun harus makan juga ya minimal 100.000 lah harus keluar. Menurut gue sih tiket mahalnya, karena kita di Indo. Kalau misalnya di luar kalau lapar ya, tapi nggak juga sih. Kalau gue lapar ya gue terpaksa makan juga, paksa banget. Di sini ada botol minum loh. Bentar. Aku mau isi ya. Nah ini nih. Cuma lagi ada orang nih, gue nggak bisa ngisi. Aja deh di depan. Masa nggak ada? Souvenir ramai banget. Orang beli souvenir di bandara. Tapi efisien juga sih, jadi nggak perlu berat-berat bawa. Cuman harganya pasti diketok. Jadi kalau lu pengen bawa oleh-oleh buat saudara lu atau teman lu atau buat siapapun, dan lu malas belanjanya, ya belanja di sini. Nah ini gue di gate 3 sih, masih jauh. Masih harus banyak jalan kaki. Wah, ada sih sini. Nah, gue naik. Karena gue males, kita naik ini aja. Namanya Elevator Escalator. Atau udah. Kayak ada di jurnalnya nih. Badan gue udah keringetan anjir. Sekitar jam 12 malam. Tapi gue bawa banyak barang sih. Gue nggak masukin bagasi check-in. Semuanya gue tank. Karena bagasi itunya gue suruh si mama bawain. Nah ini baru masuk nih, mau masuk ke pesawat. Banyak banget orangnya. Nggak tahu nih mau ke arah mana. Kita lihat aja nih. Itu ke Shanghai bro, ke Shanghai. Sama Amsterdam gini, ada Amsterdamnya juga tuh biasanya. Tapi gue baru tahu sih. Wah gila sih, dari Jakarta bisa ke Amsterdam bro.
Ini kalau dipikir-pikir gede juga ya. Gua kira kecil loh, ternyata pas udah sampai sini gede banget. Ini gua ngesang. Buat kalian yang belum pernah ke bandara Jakarta Soekarno Hatta, damn, it's very big man. Tapi kalau lu bawa orang tua ataupun bawa disabilitas, lu bisa minta ini sih, mobil apa namanya, bagi car, bagi car gitu maksudnya. Jam pesawat gue itu jam setengah 1 pagi dan gue sudah boarding tuh jam 23.55 harusnya. Cuma nggak tahu, katanya sih tadi katanya bakal telat dikit, cuman kata si mbak yang waktu lagi check in, gue nggak tahu, kita lihat aja nanti. Tuh lihat, itu masih gate 6 loh, dan gue masih ada di gate 3. Ini antara gate-nya panjang banget sih ini. Mungkin untuk pesawat kelas besar kali ya. Tapi enggak sih, Airbus 380 kayaknya nggak bisa di sini. Kalau di Bali sih katanya bisa ya, cuma nggak tahu kalau di sini. Gue nggak pernah denger sih. Damn, ini gede banget sih. Antar gate-nya jauh banget. Buat orang yang suka jalan sih bisa aja jalan di sini. Tuh ada mbak lagi ngebersihin. Nah, semangat mbak. Damn, ini gede banget sih. Oh ya, gue nggak begitu yakin di dalam pesawat itu ada orang Indonesia. Karena tadi gue lihat antriannya semua orang Cina semua paspornya. Orang Tiongkok, orang China. Jadi kemungkinan besar gue akan ngomong di dalam pesawat. Lihat dibandingin orang itu, mereka mau jalan loh, sedangkan gue males banget jalannya. Hebat sih. Dan mereka nggak naik ginian, mereka jalan kaki dari ujung. Nah itu kan Qantas ya, pengalaman gue naik Qantas pramugarinya judes banget. Tapi itu waktu itu tujuan dari Auckland ke Melbourne kalau nggak salah. Itu belum judes banget, udah mati tua judes. Beda banget sama pramugari orang Asia yang lebih ke orang-orang muda ya. Kalau ini benar-benar judes, gue nggak suka banget. Udah mati tua judes lagi. Oh, karena mana? Tapi Qantas termasuk yang muda ya padahal. Taulah. Jatuh Abdillah tuh nggak ada di situ loh. Nama gue tuh sekarang banget ini. Gue tuh berangkat naik Shandong Airlines, cuman jadwalnya tuh nggak ada di mesin itu, di gambar itu. Apa kayak papan pengumuman gitu, gue nggak tahu kenapa. Nomor 3 guys, satu lagi guys. Ini nggak tahu emang pesawat yang kurang begitu famous di telinga kita jadi jauh banget tentang enggak ini gila dari ujung sampai ke situ dong. Lu udah tua tapi enjoy aja sih. Gua nggak lewat situ lagi karena mau langsung belok ke sini. Walaupun cuma satu gate, cuman beneran jauh. Dan rupanya banyak orang. Gue mau kencing dulu. Ini kita lihat lagi ya. Kapal gue tuh nggak ada di sini.
udah jam 02.20 langsung 40, sedangkan pesawat gue 0025. Itu Qantas yang tadi kita lihat, dia menuju ke Sydney bro. Datangnya sih jauh ya. Nah itu di sebelahnya Qantas itu ya ada si Garuda, ada si Qatar tuh bisa ke Doha sih, Qatar Airlines. Nah dari situ ada Air China, tapi gue nggak tahu tujuannya kemana. Kata Air China termasuk satu perusahaan maskapai yang nggak enak katanya, sama katanya si mbak-mbaknya Jarudes pramugarinya, cuman gue nggak tahu sih, katanya doang. Ke Tianfu, di mana Tianfu anjir? Gue nggak tahu Tianfu di mana. Nah itu gate gue, gate nomor 3, Shandong Airlines yang siap menuju ke Xiamen. Kita lihat aja bagaimana pesawatnya. Katanya sih bagus, cuman katanya juga biasa aja. Kita lihat aja nanti gimana. Nah ini ujung gate-nya sih. Ini gate 1. Gue tadi di situ cuman lihat-lihat dulu deh. Mumpung kesini. Itu udah Qantas lagi jalan. Gue tadi nyari tempat botol minum, tapi nggak tahu di mana. Ini benar lama banget sih, kecil banget harusnya keluarnya. Butuh waktu ribuan tahun. Ini lu bisa ambil air minum. Ini jus dong, jus jeruk. Ini mah kopi biasa. Sama ini vending machine. Ini casan. Di mana di sini susah sekali tempat charger. Ini kurang lebih bandara Xiamen. Gede sih ini, kecil sih. Dibandingin Soekarno-Hatta ini lebih kecil. Dan susah casan pastinya sih. Gue lagi nyari casan buat ngecasannya tapi susah. Jadi gue mau ceritain tadi pas datang nyampe, rupanya benar di imigrasi cuma gue 2 orang Indonesia, satu lagi biksu gitu. Kenapa gue tahu biksu? Karena
pakaiannya dan gundung. Dia ngomong bahasa Indonesia ke gue, dan pas gue datang orang asing harus ngisi imigrasi card gitu, dan gue cuma berdua masih biksu doang. Nggak ditanya apa sih, bisa aja. Oh, kapan pulang, dia minta tiket pulang. Terus setelah itu dia mau, udah sih pas udah gitu dia si pegawainya bisa bahasa Inggris, imigrasinya ya bisa bahasa Inggris, tapi masih bisa dimengerti lah karena basic standar tujuan ngapain, terus pulangnya kapan, terus dia minta tiket gitu kan. Sedangkan gue belum ada tiket pulang. Udah ada sih tiketnya, cuman ada di handphone gitu, gue lupa print. Untungnya bisa dibuka si bagian penerbangan gua keluar dari China ya. Terus gue datang ke sini, keluar, karena gue nggak pakai bagasi, gue langsung cepet banget keluarnya, nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Terus gue cari makan di sini, yang baru buka tuh baru McD doang. Masih ada juga beberapa yang buka, cuma gue keliat yang udah paling dekat aja, yang paling gampang dicari. Terus gue makan McD, tapi sayangnya WeChat gue nggak bisa dipakai, WeChat Pay nya harus nunggu lagi ya, di review dulu. Nah udah gitu, nah sekarang gue lagi nunggu lagi nih, orang tua si mama gue, tamu lah istilahnya. Dia datangnya yang jam 1 pakai Xiamen Airline, jadi hampir nunggu 7 jam di sini. 7 jam, iya sih. Tuh lihat, kelihatan nggak sih kalau di sini? Yang jam 1 lebih 10. Damn, 7 jam di sini. Tadi gue mau ngecas, cuman nggak ada tempat cas di sini, aneh banget. Bukan ngecas sih, mau ini nggak pakai laptop, cuman nggak bisa karena nggak ada colokannya. Terus tempat untuk ngecas aja nggak ada, adanya itu tempat charger loh, tapi yang disewa gitu tempat chargernya. Jadi gue nggak bisa ngapa-ngapain sekarang ya. Tadi gue sempat jalan-jalan juga ke daerah keberangkatannya gitu. Ini benernya kecil sih, cuman bersih banget dibanding Jakarta. Ya lebih gede Jakarta sih, tapi terawat banget. Terus tadi pas enaknya di sini tuh, pas kita keluar dari imigrasi, keluar dari ya tempat kedatangan, tempat ketibaan, nggak ada banyak taksi, ada taksi banyak, cuma nggak kayak di Indo. Kalau di Indo tuh lu kayak langsung dihajar gitu nggak, sama kayak driver gitu. Tapi kalau di sini enggak, lu bisa datang ke pusat informasi terus cari lu mau kemana gitu nggak. Ini memang kata gue sih emang enak sih ini. Lu mau solo, mau banyakan, bisa lah. Nah itu ada McD tuh di situ, jauh di sana. By the way, gue nggak berani keluar dari bandara. Habisnya itu aneh, setiap pintunya dijaga sama satpam gitu, sama security gitu. Gue nggak tahu alasannya apa, tapi setiap yang datang kayak nggak tahu dimintain tiket, nggak tahu apa, nggak tahu kita harus bilang jemput sih, harusnya bisa sih, cuma karena gue nggak ngerti ngomong apa, ya udah. Terus lagi pula gue bawa barang berat, jadi malas mau keluar juga ya. Nah ini kita Xiamen nih, bukan kota sih, ini lebih ke bandaranya. Terus ada supir taksi, lihat nih, supir taksinya cewek anjir. Gue di Bandung jarang lihat ada supir taksi cewek. Nah sekarang gue lagi nungguin tamu gue, baru datang dari Jakarta, naik Xiamen Airlines. 哦，你们亲戚要来酒店接你们是吗？不是接，他们这样子我们这个人家这个人就他。Ini gue lagi ada di rest area, bau angser.
Di naon itu? Kamera. Hebat nih. Ini udah jualan, udah naon. Anu di Pakarto, dia kan itu paling oke. Enggak, ini mah buat YouTube. Ya saya kecil dia naonnya dikasih. Kecil.